Kembali bersama kami di Kabar Utama Pagi. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Cakung, Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan gugatan Kolegium Kesehatan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dua orang saksi fakta ini turut dihadiri oleh para dokter ahli. Dalam keterangan saksi fakta di persidangan, diungkap bahwa kolegium yang disahkan oleh Menteri Kesehatan ini tidak berdasarkan hukum dan meninggalkan sifat independen dari kolegium karena digabungkan dengan pendidikan. Para dokter penggugat meminta agar Menteri Kesehatan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024. Jadi sidang kali ini menampilkan dua saksi fakta yang memang tadi membeberkan apa fakta yang kejadian terjadi sesudah timbulnya SK Menkes tentang pembentukan Kolegium Kementerian Kesehatan. Memang di situ terlihat bahwa faktanya Kolegium Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan itu tidak independen, ya, dan memang belum siap menjalankan fungsinya. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pemilik tempat pencucian mobil di Prabu Muli, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Tim Satreskrim Polres Prabu Muli berhasil menangkap dua orang terduga pelaku yang tak lain merupakan dua orang karyawannya yang masih di bawah umur. BR dan RZ ditangkap saat mencoba untuk kabur dengan kendaraan milik korban di wilayah Musi, Banyuasin. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati kerap mendapatkan kekerasan fisik dan verbal. Korban juga mengaku sering dihina miskin oleh korban. Bahkan salah seorang pelaku berinisial BR ini mengaku sering dicabuli oleh korban saat malam hari setelah selesai bekerja. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa handphone dan satu unit mobil milik korban, serta linggis dan pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Sebelumnya, korban David ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka di sekujur tubuh di dalam kamar pribadinya. Saat dilakukan olah TKP, sejumlah barang milik korban raib. Terus dikata miskin ya? Iya, Pak. Sudah berapa lama berada di situ? 2 bulan. Semenjak kapan dicabuli? Semenjak sekitar seminggu baru masuk. Seminggu baru masuk. Sering ya? Iya, Pak. Rutin dilakukannya? Iya, Pak. Sering gitu, Pak. Setiap kapan? Siang atau malam? Malam, Pak. Waktu istirahat. Ya, seorang pemilik tempat pencucian mobil di Prabu Muli, Sumatera Selatan ditemukan tewas bersimbah darah. Dua karyawan korban ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, sudah bersama kami AKP Tian Talingga selaku Kasat Reskrim Polres Prabu Muli. Selamat pagi, Pak Tian, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak Agita. Ya, Pak Kasat, ini sudah ada dua pelaku yang diamankan, tapi pengakuan pelaku tadi disebutkan terkait ada dugaan pencabulan oleh korban yang juga mencuat dalam pemeriksaan. Ini sudah adakah bukti ataupun saksi yang menguatkan pernyataan ini, Pak? Sementara untuk penyampaian itu masih kami dalami, Mbak Agita. Masih kita kumpulkan bukti-bukti terkait. Baik, sejauh ini apakah sudah ada bukti ataupun penyelidikan lebih lanjut, Pak? Apakah mungkin korban ini pernah melakukan tindakan serupa terhadap karyawan lain dan mungkin juga memeriksa karyawan-karyawan lainnya, Pak, soal dugaan ini? Makanya tadi saya sampaikan kepada Mbak Agita untuk hal itu masih kami dalam penyelidikan lebih lanjut. Masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Untuk dua karyawan yang menjadi pelaku Betul. ini sudah berapa lama, Pak, bekerja bersama korban? Kurang lebih sekitar 2 bulan. Baru 2 bulan, berarti baru ya, Pak, ya? Ya, baru. Dari penyelidikan terakhir, pembunuhan ini apakah sudah direncanakan para pelaku atau secara spontan? Satu pelaku merencanakan atas dengan inisial BR ini merencanakan pembunuhan ini.
Oke, artinya perencanaan ini sudah dilakukan. Bagaimana dengan pelaku lainnya? Mengapa bisa terlibat, Pak? Jadi memang kedua pelaku ini dia memiliki dendam terhadap korban. Seperti yang disampaikan Mbak Gita tadi, maka atas dasar itu satu orang inisial BR ini mengajak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Saudara BR dan RSR ini masih di bawah umur dua-duanya. Saudara RZ, dari keterangan pelaku, mengapa akhirnya juga ikut dan juga bersedia ikut membantu dalam pembunuhan ini, Pak? Gimana, Mbak? Iya, tadi disebutkan, Pak, pelaku BR kemudian mengajak pelaku RZ untuk ikut melakukan pembunuhan. Mengapa pelaku RZ ini juga akhirnya terlibat, Pak? Karena pelaku RZ ini dia sakit hati terhadap korban. Karena mereka berdua ini mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, yang sama dua-duanya, secara verbal maupun secara fisik. Baik, Pak Kasat, disebutkan juga selain mobil milik korban, apakah ada barang berharga lain yang diambil pelaku, dan apa sebenarnya tujuan mengambil barang berharga ini? Jadi yang dibawa oleh kedua pelaku ini itu ada satu mobil unit Toyota Race, kemudian ada uang tunai senilai 3.600.000 dan satu unit handphone. Untuk handphone sendiri, handphone korban itu dibuang di jalan. Untuk uang tunai 3.600.000 itu serta mobil Toyota Race itu digunakan untuk keperluan mereka, dan mereka ini rencana menuju ke Bengkulu. Seperti itu. Baik. Pak Kasat, sempat disebutkan tadi pelaku BR juga mengajak RZ. Apakah sejauh ini sudah ada kemungkinan mungkin ada pelaku lainnya yang entah mungkin juga diajak bersama dengan BR untuk melakukan pembunuhan bersama-sama? Sejauh ini masih tetap dua pelaku ini, Mbak, yang kita yakini melakukan tindak pidana tersebut. Baik. Untuk selanjutnya seperti apa, Pak, proses hukum? Mengingat pelaku ini kan masih di bawah umur, Pak Kasat. Ya, jadi kalau untuk kita tetap, ini mengingat pelaku ini di bawah umur 16 tahun 6 bulan dan 15 tahun 6 bulan. Jadi kita untuk penanganan perkara anak ini kan diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Nanti kita tetap akan mengacu ke undang-undang tersebut, Mbak Agita. Baik, kita akan nantikan bagaimana penyelidikan selanjutnya. Terima kasih AKP Tian Talingga, Kasat Reskrim Polres Prabu Muli, sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama Pagi. Terima kasih, Pak. Selamat bertugas kembali.